Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompoknya Lutfia akan mempresentasikan laporan kami dengan judul Implementasi Sistem Manajemen Basis Data untuk Pengelolaan Data Bantuan Sosial di Desa Tudor Induk. Pertama, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Mutia Hasbana. Ini Lutfia Regina Kolbi. Ini Elsa Mokodongan, Rizky Pratama Gonggalan, dan Muhammad Raihan Kolopita. Oke, yang pertama kami akan menjelaskan tentang query-query yang telah kami buat. Perkenalkan, nama saya Elsa Mokodongan. Selanjutnya kami telah membuat database dengan nama DB Bansos. Kemudian saya akan memasukkan query tabel yang pertama, yaitu tabel wilayah. Di sini sudah saya salin karena tabelnya tinggal saya masukkan karena mengingat batas waktu yang singkat. Ini adalah tabel wilayah, digunakan untuk menyimpan data wilayah administrasi tempat masyarakat berada. Dengan ID wilayah sebagai primer key, tabel ini berisi informasi provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan dusun serta menjadi acuan wilayah bagi tabel lain. Kemudian saya lanjut di tabel masyarakat. Tabel masyarakat digunakan untuk menyimpan data penduduk dengan NIK sebagai primer key. Tabel ini menyimpan nama penerima, umur, dan jenis kelamin, serta memiliki ID wilayah sebagai foreign key yang menghubungkan masyarakat dengan tabel wilayah. Saya Raihan Kolopita. Selanjutnya, saya akan melanjutkan database yang telah dilakukan oleh teman saya tadi, yaitu tabel yang ketiga, yaitu tabel penerima. Tabel penerima ini digunakan untuk menyimpan data masyarakat yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Dengan ID penerima sebagai primary key, tabel ini mempunyai NIK dan ID wilayah yang menyambung ke tabel masyarakat dan tabel wilayah. Baik, selanjutnya yaitu tabel yang keempat, yaitu tabel distribusi. Baik. Jadi tabel ini digunakan untuk menyimpan data pembagian bantuan sosial. Dengan ID distribusi sebagai primary key, tabel ini bisa membuat jenis bantuan, periode, dan tanggal pembagian, lalu mempunyai ID wilayah untuk menunjukkan wilayah yang mendapatkan bantuan. Selanjutnya, tabel yang kelima, yaitu tabel detail distribusi. Tabel ini digunakan untuk menyimpan detail penerimaan bantuan oleh masyarakat. Dengan ID detail sebagai primary key, tabel ini menyambungkan data pembagian dengan masyarakat melalui ID distribusi dan NIK, lalu membuat status penerimaan bantuannya. Baik, perkenalkan, saya Mutia Hasbana. Di sini saya akan melanjutkan membuat insertnya ya. Oke, di sini kita masukkan aja. Baik, di sini terdapat ID wilayah, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan dusun. ID wilayahnya di sini ada 5 ya. Terus provinsi, dia di Provinsi Sulawesi Utara, di Kabupaten Bolaang Mongondo, Kecamatan Bilalang, Kelurahan Tudoaok. Di sini di dalam Tudoaok ini terdapat 5 dusun. Jadi tabel wilayah ini nanti digunakan dan direlasikan oleh tabel-tabel yang lain. Oke, selanjutnya kita akan masukkan insert dari masyarakat ya. Oke, baik. Di sini terdapat 131 data. Di dalam insert masyarakat ini terdapat NIK, nama penerima, umur, jenis kelamin, dan ID wilayah. Jadi sehingga nantinya dapat digunakan sebagai dasar penentuan penerima bantuan dan dihubungkan dengan tabel lain seperti penerima, distribusi, dan tabel detail distribusi melalui relasi foreign key. Di sini dia berelasi dengan tabel wilayah ya. Di sini ada ID wilayahnya. Oke, selanjutnya kita masuk pada tabel penerima. Oke. Baik. Di tabel penerima ini, dalam insertnya itu berisi ID penerima, NIK, dan ID wilayah sebagai foreign key-nya. Di sini ada 131 data ya, sesuai dengan yang ada di ID yang ada di tabel masyarakat. Jadi tabel penerima ini nantinya akan digunakan sebagai dasar penentuan. Jadi sehingga data penerima terhubung langsung dengan tabel masyarakat dan wilayah melalui relasi foreign key. Tadi di penerima sini foreign key-nya itu ada NIK dan ID wilayah, NIK dari tabel masyarakat dan ID wilayah dari tabel wilayah. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, perkenalkan, nama saya Rizky Pratama Gonggalan. Saya akan melanjutkan DML yang teman-teman kami buat tadi. Langsung saja. Di sini sudah terbuat insert into dari distribusi. Saya akan menjelaskan dulu. Insert into distribusi ini digunakan untuk memasukkan data penyaluran bantuan ke dalam tabel distribusi yang meliputi ID distribusi, jenis bantuan atau sembako, periode penyaluran, tanggal distribusi, dan ID wilayah. Sehingga setiap kegiatan distribusi bantuan tercatat berdasarkan waktu dan wilayah penyalurannya. Oke. Kita masukkan yang satu lagi. Di sini tabel dari insert into dari detail distribusi, yaitu digunakan untuk memasukkan data detail penerimaan bantuan ke dalam tabel detail distribusi yang berisi ID detail, ID distribusi, NIK, dan status terima. Data ini menunjukkan masyarakat mana yang menerima bantuan pada suatu distribusi tertentu.
serta status penerimanya, dan menghubungkan langsung tabel distribusi dengan tabel masyarakat melalui Forgin Key. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lutfia Regina Kolbi. Di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah teman saya buat sebelumnya. Saya akan menampilkan semua tabel yang terdapat dalam database Bansos dengan menggunakan perintah select. Nah, inilah tampilan dari seluruh data dalam tabel yang ada pada database Bansos. Yang pertama ada tabel wilayah, kemudian tabel masyarakat di sini, kemudian ini penerima dan distribusi, kemudian ada detail distribusi. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami mengenai implementasi sistem manajemen basis data untuk pengelolaan data Bansos di Desa Tudolf Induk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.